Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Munir dari kelas MB dan rekan saya Ahmad Ferdi Zulkarnain. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi Lean Canvas dari kelompok kami. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah probable dan existing alternative. Dalam bisnis fashion, mode tiru meniru dan menjiplak dari suatu model yang sedang tren adalah suatu hal yang banyak terjadi di Indonesia. Setelah menjiplak, biasanya produk baju yang dipasarkan dari menjiplak tersebut dipasarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan aslinya. Tentu saja karena tidak ada biaya desain yang dibebankan dalam perhitungan harga jual produk, membuat produk tersebut lebih murah. Yang kita takutkan ketika menurunkan produk di pasaran nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para customer yang ingin membeli sebuah produk yang kita berikan tentunya. Maka dari itu, untuk kualitas produk harus diperhatikan dengan seksama agar dapat memberikan kepuasan hati kepada para customer, karena kepuasan customer adalah kepuasan kita juga. Model atau desain juga dapat menjadi pertimbangan para customer untuk memilih sebuah produk yang akan dibelinya. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan warna baru untuk menarik para customer membeli produk kita. Kualitas produk juga harus dipertimbangkan juga untuk kenyamanan saat dipakai para customer agar mendapat penilaian yang baik. Yang kedua, customer segment dan early adopter. Customer segment adalah aktivitas mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori tertentu seperti perilaku, minat, demografi, geografi, loyalitas, transaksi, atau lainnya. Tujuan pengelompokan ini untuk mempermudah bisnis menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Pada umumnya, hasil segmentasi pelanggan akan digunakan untuk membangun pesona pemasaran. Di antaranya untuk menentukan brand positioning, pesan brand yang disampaikan, hingga memperbaiki cara menjual. Dengan melakukan survei untuk membandingkan dengan para pesaing agar dapat bersaing di pasaran. Juga mencari desain-desain yang sedang diminati masyarakat. Untuk produk yang kita berikan adalah sebuah produk brand baju. Selanjutnya, unique value proposition dan high level concept. Baju adalah pakaian sederhana ringan untuk tubuh bagian atas seperti lengan pendek atau disebut dengan t-shirt. Sebuah t-shirt biasanya tanpa kancing dan kerah, dengan leher bulat dan lengan pendek. Busana ini bisa dikenakan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, dan untuk semua kelompok umur, termasuk remaja dan dewasa. Kaos terbuat dari katon yang umumnya lembut, jadi jika dibandingkan dengan baju kemeja lebih enak menggunakan kaos karena bahannya lebih nyaman dipakai. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk memproduksi kaos. Produk yang kita berikan menggunakan kain katon 30S agar nyaman saat dikenakan. Desain dengan rapi dikerjakan oleh ahlinya, menggunakan sablon yang berkualitas dan pemilihan warna yang enak dipandang mata. Kita menjual produk baju dengan harga yang cukup terjangkau agar semua kalangan dapat merasakannya. Selanjutnya, solution. Memperbaiki kualitas produk baju supaya para customer merasa puas dan customer pun tertarik untuk membeli sebuah produk yang kita berikan. Karena apabila produk baju yang kita berikan dari segi desain maupun bahan yang baik, nantinya para pembeli juga akan tertarik untuk membeli atau ingin melihat-lihat dulu dan juga ingin produknya dijual lagi. Dengan begitu, solusi yang kita berikan akan menjadi produk kita lebih baik dan cukup membuat pelanggan membeli pada kita. Dan kita memberikan kepuasan kepada customer dengan menjual produk yang desain bajunya menarik dan juga bahan bajunya yang berkualitas, menggunakan katun yang membuat baju ketika dipakai terasa adem, nyaman, elegan, dan juga enak dipandang. Selanjutnya, unfair advantage. Produk baju kita menggunakan bahan yang berkualitas, yaitu menggunakan bahan yang terbuat dari katun yang adem, halus, dan nyaman tentunya ketika dipakai, dan juga aksesoris yang diberikan berupa stiker dan juga tag yang membuat baju lebih kelihatan unik, mewah, dan juga elegan. Kita juga memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, karena dengan begitu nantinya customer atau pembeli pun merasa senang karena membeli produk baju yang diinginkan dan mendapatkan pelayanan yang baik dan juga ramah. Customer pun nanti juga bisa melakukan repeat order atau pemesanan ulang. Produk baju kita juga mempunyai banyak size dan juga banyak desain yang mengikuti tren zaman sekarang. Dengan menggunakan bahan yang lembut,
nyaman, adem, dan juga enak dipakai saat nantinya pembeli akan melakukan repeat order, karena pembeli atau customer merasa puas membeli produk baju yang kita jual ke pasar. Pelayanan juga mempengaruhi dalam penjualan produk, karena pelayanan merupakan tindakan yang mendukung penjualan produk. Apabila pelayanan yang ramah dan juga baik, nantinya pembeli atau customer merasa sangat senang atas pelayanan yang diberikan. Karena zaman sekarang itu pembeli atau customer mencari produk baju yang harganya murah, bahannya adem, nyaman, enak dipakai, dan juga harganya terjangkau. Produk baju itu biasanya puncak terlarisnya apabila saat mau lebaran, karena orang-orang atau customer berburu produk baju untuk dipakai saat lebaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Ferdi. Untuk yang keenam itu ada revenue stream. Dalam bahasa Indonesia, revenue stream disebut juga dengan aliran pendapatan. Revenue stream adalah dana yang didapatkan perusahaan dari operasional usaha atau bisnis yang akan dikembangkan dan dikelola kembali. Dalam menjalankan bisnis produk baju, kunci keberhasilan yang dilakukan yaitu memperhatikan bahan baku yang dibeli, memproduksi dengan standar yang ditentukan, pengemasan produk yang aman hingga ke penjualan ke pelanggan, dan pendapatan yang diperoleh oleh bisnis produk terdapat pada penjualan produk yang ditawarkan. Produk baju dalam menjual produknya melayani pembelian secara ecer maupun grosir. Sistem pembayaran yang mudah untuk pelanggan karena banyaknya pilihan cara pembayaran yang ditawarkan. Untuk konsumen yang ingin membeli secara eceran bisa langsung membeli ke online shop, maupun untuk yang membeli dalam jumlah besar bisa melalui online shop juga. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu cost struktur. Cost struktur merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sebuah model bisnis. Pada elemen ini dijelaskan biaya terpenting muncul mengoperasikan model bisnis tertentu. Cost struktur sangatlah penting untuk mendukung usaha yang telah berjalan, sehingga seseorang analisis keuangan harus bisa memantau laporan keuangan dalam setiap bisnis. Jadi dalam bisnis produk baju ini memiliki cost struktur guna mendukung usaha agar dapat berjalan dan bisa memantau keuangan. Selain itu juga memperhatikan proses pembuatan produk baju dari bahan baku sampai menjadi baju yang siap pakai. Produk baju kita kemas dengan secara rapi. Di atas kemasan terdapat label perusahaan. Distribusi yang dilakukan langsung, distribusi dari produsen yang menjual langsung kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya ada keymetrik. Kita menjual produk baju dengan berbagi foto maupun video supaya pelanggan atau customer lebih percaya dengan produk yang kita tawarkan. Karena zaman sekarang itu sering banyak terjadi penipuan dan membuat para pelanggan itu merasa kesal dan malas untuk berbelanja online. Kita juga bukan hanya berbagi foto, melainkan juga berbagi video supaya lebih terjamin real produknya. Dengan membagikan foto dan video bisa menambah nilai daya jual produk yang kita jual. Sistem pembayaran online produk kita yaitu customer bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pengiriman, atau bisa sistem pembayaran cash on delivery atau COD. Untuk yang terakhir itu ada channel. Sementara ini kita hanya menjual produk kita melalui online shop lewat media sosial seperti Tokopedia, Shopee, Facebook, TikTok, dan Instagram. Karena dengan melalui online shop, channel produk kita dilihat orang atau customer lebih cepat dan luas. Zaman sekarang membeli produk apapun kebanyakan melalui online shop. Karena melalui online shop kita tidak perlu pergi. Kita tinggal bayar lalu menunggu di rumah, dan juga bisa COD . Kalau di online shop enaknya itu kita bisa milih dan mencoba langsung produk tersebut sehingga kita merasa puas . Sementara untuk produk baju kita ini dijual di online shop saja. Untuk offline store-nya belum ada. Untuk customer bila melihat postingan produk kita melalui channel media sosial yang tertera di atas. Lalu customer juga bisa menanyakan tentang spesifikasi produk baju ke admin. Adminnya pun juga fast respon dan melayani sepenuh hati kepada customer, karena
kepuasan customer adalah nomor satu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.